Halo, salam Pramuka. Jumpa lagi dalam Pramuka SMP Santo Yosef Lahat. Bersama Kak Netli, Kak Windru, dan Kak Wulan. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Agar adik-adik penggalang lebih semangat, mari kita 2 kali tepuk Pramuka. Tepuk Pramuka! Oke, baiklah adik-adik penggalang SMP Santo Yosef Lahat. Hari ini kita akan belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia dan hari-hari besarnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku, bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia dan hari-hari besar agama. Indonesia memiliki beragam-ragam suku serta kepercayaan. Agama di Indonesia sendiri yang diakui ada 6 jumlahnya dan memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan agama di Indonesia berupa kitab suci dan hari besar atau upacara keagamaan yang dilakukan. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Halo adik-adik, inilah hari-hari besar Islam yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah Nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah peringatan turunnya Al-Quran yang berupa firman-firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian dihimpun atau digabungkan menjadi satu, yaitu adalah menjadi kitab suci Al-Quran. Nuzul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Yang kedua adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan 10 malam ganjil terakhir di bulan suci Ramadan dan merupakan malam terpenting yang terjadi hanya pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa ya, biasanya kita sebut ya. Dan tidak ada yang mengetahui kapan malam Lailatul Qadar ini tiba. Biasanya ini adalah malam-malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar ini juga merupakan malam yang terbaik untuk kita semua untuk menambah amal perbuatan. Bisa nanti kita membaca Al-Quran, zikir, sholat tahajud, dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan pada saat malam-malam itu. Lailatul Qadar juga biasanya diperingati pada saat malam nuzul Quran. Yang ketiga adalah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya kita sebut juga dengan Lebaran yang diperingati pada tanggal 1 Syawal. Hari Raya Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan bagi umat Islam yang sudah menjalankan puasa kurang lebih sekitar 30 atau 29 hari. Biasanya setelah melakukan puasa, kita berlebaran, biasanya anak-anak kecil ataupun yang remaja ini biasanya meminta THR kepada orang tua. Selanjutnya yang keempat adalah Hari Raya Idul Adha. Merupakan hari raya kurban yang diperingati pada tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya kita memperingati ini sesudah Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya yang kelima adalah Tahun Baru Islam. Merupakan peringatan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah yang diperingati pada tanggal 1 Muharram. Selanjutnya yang keenam adalah Maulud Nabi. Merupakan hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal atau Tahun Gajah. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, Isra Mi'raj, yakni sebuah peristiwa tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima tugas umat Islam, yaitu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Baik adik-adik penggalang, berikutnya adalah hari besar agama Kristen. Yang pertama adalah peringatan Hari Raya Paskah.
Hari Raya Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen hingga saat ini percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang kedua adalah peringatan Hari Raya Pentakosta atau Minggu Putih. Pentakosta atau Minggu Putih adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Lalu pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya di surga. Yang ketiga atau berikutnya adalah hari perayaan Ekaristi atau hari raya Misa. Untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, umat Kristiani melakukan perayaan Ekaristi atau perjamuan suci setiap hari Minggu. Dan yang berikutnya adalah hari peringatan Yesus Kristus atau Hari Raya Yesus Kristus. Perayaan kenaikan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, juga dikenal sebagai Hari Kamis Kenaikan. Kamis Kudus atau Hari Kenaikan, memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan yang berikutnya adalah perayaan Hari Natal. Kisah perayaan Natal berasal dari Injil Santo Lukas dan Santo Matius dalam Perjanjian Baru. Menurut Lukas, seorang malaikat memunculkan diri kepada para gembala di luar kota Bethlehem dan mengabari mereka tentang lahirnya Yesus. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengenal tentang 19 peringatan hari besar agama Katolik. Yang pertama, peringatan Hari Raya Epifani. Peringatan Hari Raya Epifani adalah hari raya pertama yang dirayakan umat Katolik sepanjang tahun. Sebab jatuh tak lama setelah tahun baru, yaitu pada tanggal 6 Januari. Yang kedua, peringatan Hari Raya Rabu Abu. Peringatan Hari Raya Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu masa berpuasa dan berpantang bagi umat Katolik. Dinamakan Rabu Abu sebab pada hari raya ini setiap orang Katolik wajib ke gereja untuk diusapi abu pada dahinya. Yang ketiga, perayaan Hari Besar Minggu Palem. Seperti namanya, peringatan Minggu Palem dirayakan pada hari Minggu sebelum Hari Raya Paskah. Hari raya ini memperingati kedatangan Yesus ke Yerusalem sebelum disalibkan. Seperti namanya, pada hari itu umat Katolik datang ke gereja sambil membawa palem, daun palem, karena konon begitulah umat di Yerusalem dahulu menyambut kedatangan Yesus. Yang keempat, peringatan Hari Raya Kamis Putih. Sebagaimana namanya, peringatan Kamis Putih adalah hari raya yang dirayakan pada hari Kamis sebelum Hari Raya Paskah. Pada hari raya ini, umat Katolik memperingati peristiwa perjamuan terakhir tepat 1 malam sebelum Yesus disalibkan. Yang kelima, peringatan Hari Raya Jumat Agung. Sebagaimana namanya, peringatan Hari Raya Jumat Agung lebih dikenal sebagai Hari Raya Wafat Isa Al-Masih. Banyak yang salah mengira bahwa Hari Raya Jumat Agung adalah Paskah. Padahal sebenarnya dua hari raya itu berbeda. Hari Raya Jumat Agung memperingati peristiwa penyaliban Yesus. Yang keenam, peringatan Hari Raya Sabtu Sepi. Sebagaimana namanya, peringatan Hari Raya Sabtu Sepi dirayakan pada hari Sabtu atau malam Paskah. Hari raya ini memperingati malam kebangkitan Yesus. Karena jatuh pada 3 hari secara berurutan, maka Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sepi biasa disebut sebagai Trihari Suci atau Pekan Suci. Yang ketujuh, peringatan Hari Raya Minggu Paskah. Sebagaimana namanya, peringatan Hari Raya Paskah adalah untuk memperingati peristiwa kebangkitan Yesus setelah 3 hari disalibkan. Pada hari raya ini adalah hari raya terpenting bagi umat Kristiani dan merupakan puncak perayaan keagamaan umat Kristen. Di dalam peringatan hari raya ini ada tradisi yang tidak bisa dilupakan, yaitu tradisi telur Paskah. Berikutnya yang ke-8, peringatan Hari Raya Kabar Sukacita. Pada peringatan Hari Raya agama Kristen ini dirayakan pada 25 Maret, sekitar 9 bulan sebelum Natal, dan merayakan peristiwa di mana Malaikat Gabriel memberitahukan Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dalam keadaan perawan. Yang ke-9,
Peringatan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Peringatan Hari Raya ini diperingati tepat pada hari Minggu seminggu setelah Paskah. Hari Raya ini memperingati kasih dan kerahiman Tuhan. Pada hari raya ini juga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, seperti Tuhan juga telah berbuat baik terhadap kita. Yang ke-10, peringatan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Pada peringatan Hari Raya Kenaikan ini, lebih dikenal dengan nama Kenaikan Isa Al-Masih yang dirayakan tepat 40 hari setelah Minggu Paskah. Hari raya ini memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang ke-11, peringatan Hari Raya Pentakosta. Peringatan Hari Raya Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Isa Al-Masih. Ketika hari raya ini penting baik bagi umat Katolik maupun Kristen Protestan karena peringatan turunnya Roh Kudus. 12. Peringatan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ketika peringatan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus jatuh pada hari Minggu pertama setelah Pentakosta, hari raya ini dirayakan untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ke-13, perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Pada Hari Raya Hati Kudus Yesus, ini dirayakan tepat jatuh 19 hari setelah Pentakosta dan selalu jatuh pada hari Jumat. Berikutnya, perayaan Hari Raya Kenaikan Bunda Maria. Perayaan Hari Kenaikan Bunda ini sesuai namanya dirayakan untuk memperingati kenaikan Bunda Maria ke surga. Hari raya ini dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Yang ke-15, perayaan Hari Semua Orang Kudus atau All Saints. Perayaan Hari Raya All Saints yang disebut juga dengan All Hallow ini dirayakan pada 1 November untuk memperingati semua orang kudus yang sudah meninggal. Yang ke-16, peringatan Hari Arwah atau juga All Souls. Perayaan hari raya ini merupakan kesempatan bagi semua orang Katolik merayakan keluarga atau kerabat yang sudah meninggal dunia. Hari raya ini jatuh tepat sehari setelah All Saints, yaitu 2 November, dan biasanya diisi dengan berziarah ke makam. Yang ke-17, peringatan Hari Bunda Maria dikandung tanpa dosa, di mana hari raya Immaculate Conception memperingati dikandungnya Bunda Maria tanpa noda atau dosa asal. Yang kita tahu hari raya ini diperingati 8 Desember, sekitar 9 bulan sebelum hari raya kelahiran Bunda Maria, 8 September. Yang ke-18, peringatan Hari Keluarga Kudus. Pada perayaan hari raya ini dirayakan untuk menghormati keluarga kudus, yaitu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Hari raya ini dirayakan pada hari Minggu sebelum Natal. Dan yang terakhir adalah peringatan Hari Raya Natal. Ini adalah peringatan hari raya besar, hari raya di mana seperti semua orang tahu merupakan hari raya untuk memperingati kelahiran Yesus. Umat Katolik sudah mulai merayakan Natal sejak sebulan sebelum Natal tiba, yaitu disebut bulan Advent. Baiklah adik-adik, yang selanjutnya adalah makna hari-hari suci agama Buddha. Dalam kitab suci Tipitaka diuraikan mengenai 4 hari suci agama Buddha, yaitu yang pertama, hari suci Waisak, kedua, hari suci Asada, ketiga, hari suci Katina, dan keempat adalah hari suci Magha Puja. Baiklah, sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hari suci Waisak. Hari suci Waisak atau Vaisakha Puja memperingati 3 peristiwa suci yang terjadi pada pribadi guru besar Buddha Gautama, yaitu yang pertama, Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini tahun 623 sebelum Masehi. Kedua, Petapa Gautama mencapai bodhi atau penerangan sempurna di Bodhi Gaya pada usia 35 tahun. 3. Buddha Gautama mencapai parinibbana atau mangkat di Kusinara pada usia 80 tahun. Peristiwa suci Waisak mengajak umat Buddha untuk merenungkan dan menghayati kembali perjuangan hidup Buddha Gautama. Yang selanjutnya, yang kedua, hari suci Asada.
Peristiwa suci Asada merupakan peristiwa yang mempunyai arti yang amat penting, bahkan mempunyai nilai keramat bagi kemanusiaan. Ketiga, Hari Suci Katina. Hari Suci Katina atau Katina Puja merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Sangha itu merupakan persaudaraan para biku atau bikuni. Dan yang keempat, Hari Suci Magha Puja. Hari Suci Magha Puja memperingati 4 peristiwa penting, yaitu yang pertama, 1250 orang biku datang dan berkumpul tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Dan ketiga, mereka semuanya memiliki 6 abhina. Dan terakhir yang keempat, mereka semua ditasbihkan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ebi Biku. Baik, adik-adik penggalang, masih semangat ya? Berikutnya adalah Hari Raya Agama Hindu. Nama hari suci disebut pula Hari Raya Hindu untuk keagamaan, tentunya punya makna berbeda yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Hari Raya Nyepi. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Yang kedua adalah Hari Raya Siwaratri. Siwaratri adalah hari raya umat Hindu atau sebuah festival. Yang ketiga adalah Hari Raya Galungan. Galungan adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun 2 kali dengan tanggal penentuannya berdasarkan wuku. Yang keempat adalah Hari Raya Kuningan. Kuningan adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun 2 kali dengan tanggal penentuannya berdasarkan wuku. Berikutnya, yang kelima adalah Hari Raya Saraswati. Saraswati adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun untuk perayaan turunnya ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah Hari Raya Pager Wesi. Pager Wesi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun untuk pemujaan terhadap Tuhan sebagai guru sejati yang dapat mengisi kita dengan pengetahuan dan kesucian sejati. Baik adik-adik, sekarang kita menuju agama Konghucu. Ini adalah hari besar agama Konghucu, Tahun Baru Imlek. Bagi penganut Konghucu merupakan hari raya keagamaan yang sangat penting, sakral, dan bermakna. Sedangkan jika ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan, makna Imlek adalah semangat bersyukur kepada Tuhan, semangat memperbaharui diri, kekeluargaan, serta kebersamaan. Klaim Imlek sebagai tahun baru orang Tionghoa adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sebab begitulah kenyataannya. Hal ini juga berlaku bagi Hari Raya Cengbeng, Pekchun, dan Cap Gomeh. Baik adik-adik, itulah tadi materi kita tentang hari besar agama dan keagamaan yang ada di Indonesia. Silakan nanti adik-adik pahami kembali mengenai materi tersebut. Untuk tugas, seperti biasa, silakan adik-adik mengecek di Google Classroom Regu Penggalang Pramuka SMP Santo Yosef Lahat. Jadilah anggota pramuka yang disiplin dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tepuk sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yes, yes, yes. Salam sehat, salam pramuka.